Kebayang nggak sih, sebuah gerakan Islam di awal abad ke-20 justru jadi pelopor pemberdayaan perempuan? Nah, ini dia kisah Aisyah, sebuah organisasi yang membuktikan kalau iman dan modernitas itu bisa banget jalan bareng, bahkan bisa merevolusi sebuah bangsa. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya. Jadilah dokter. Coba deh bayangin dengar seruan seradikal ini lebih dari seabad yang lalu. Ini bukan cuma kutipan biasa loh, ini adalah sebuah tantangan yang dilempar oleh seorang ulama ke para perempuan. Sebuah panggilan buat mendobrak tradisi dan memulai sebuah revolusi sosial. Kita ngomongin era di mana peran perempuan itu seringnya ya terbatas di rumah aja. Tiba-tiba, ada seorang pemimpin agama yang justru ngebukain gerbang ke dunia profesi modern yang waktu itu didominasi laki-laki. Ini bukan sekedar ide biasa, ini tuh lompatan besar banget dalam pemikiran sosial pada masanya. Terus, siapa sih sosok di baliknya? Nah, pertanyaan radikal ini datang dari sosok yang sangat visioner, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk benar-benar paham gerakannya, kita harus ngerti dulu filosofi yang mendorong beliau. Visi Ahmad Dahlan itu jauh lebih luas dari sekedar profesi dokter. Buat beliau, memberdayakan perempuan itu syarat mutlak kalau mau membangun bangsa. Beliau percaya banget kalau perempuan adalah pilar utama yang bakal melahirkan generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Tapi kan, ide sebagus apapun kalau cuma jadi omongan ya percuma. Nah, bagian ini adalah tentang gimana visi radikal tadi diubah jadi sebuah gerakan yang nyata dan terorganisir. Inilah dia, kelahiran Aisyah. Dan yang menarik, gerakan ini mulainya bukan dari atas, tapi benar-benar dari akar rumput. Semuanya berawal dari kelompok pengajian yang sederhana banget, namanya Sopo Tresno, yang artinya siapa yang cinta. Nah, disinilah, di bawah bimbingan langsung, Kiai Ahmad Dahlan dan istrinya, para perempuan muda ini mulai menemukan suara dan potensi mereka. Dari kelompok belajar yang informal ini, pelan-pelan semuanya jadi lebih serius. Nama Aisyah pun diusulkan. Terinspirasi dari istri Nabi Muhammad yang dikenal cerdas dan berpengaruh, sebuah simbol harapan. Akhirnya, pada 19 Mei 1917, Aisyah resmi berdiri. Dan sebuah babak baru dalam sejarah pemberdayaan perempuan di Indonesia pun dimulai. Oke, setelah resmi berdiri, apa dong yang Aisyah lakuin? Gerakan mereka itu dibangun di atas 3 pilar pemberdayaan yang fundamental banget, yang dampaknya masih kita rasain sampai hari ini. Pilar pertama, dan ini yang paling dasar, adalah pendidikan. Aisyah percaya kalau mau mencerdaskan sebuah bangsa, kuncinya ada di perempuan, karena merekalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan skala pencapaiannya, wow, ini luar biasa banget. Aisyah berhasil membangun jaringan pendidikan yang masif, mencakup semua jenjang loh, dari PAUD sampai universitas. Tujuannya jelas banget, membentuk manusia Indonesia yang utuh, yang takwa, cerdas, sekaligus cinta sama tanah airnya. Lanjut, pilar kedua adalah kesehatan. Nah, ini nyambung banget sama tantangan Kiai Ahmad Dahlan di awal tadi. Visi soal dokter perempuan untuk pasien perempuan itu diwujudkan lewat pembangunan jaringan institusi kesehatan yang nyata dan modern. Coba dilihat angkanya, 280. Ini bukan cuma angka ya, ini adalah 280 rumah sakit, klinik, dan rumah bersalin yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Ini bukti nyata komitmen mereka buat ngasih akses kesehatan yang berkualitas, terutama buat menyelamatkan nyawa ibu dan anak. Pendidikan udah, kesehatan udah, tapi pemberdayaan itu kan nggak akan lengkap tanpa kemandirian ekonomi, ya kan? Nah, Aisyah paham banget soal ini, makanya pilar ketiga mereka fokus buat ngebekali perempuan dengan keterampilan dan sumber daya, supaya mereka bisa jadi motor penggerak kesejahteraan buat keluarga dan masyarakatnya. Dan lihat lagi deh skala dampaknya, 1426. Ini adalah jumlah koperasi, industri rumahan sama UMKM yang mereka bina. Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal ribuan keluarga yang taraf hidupnya terangkat, digerakkan oleh para perempuan tangguh di tingkat akar rumput. Tapi mungkin kita jadi mikir ya, kok bisa sih semua ini terjadi? Apa rahasianya di balik filosofi yang memungkinkan sebuah gerakan berbasis Islam jadi seprogresif ini? Nah, kuncinya ada pada sebuah prinsip pembaruan. Kuncinya ada di 2 konsep ini. Di satu sisi ada yang namanya taklid, yaitu ikutin tradisi secara buta aja, yang seringkali bikin kita mandek. Tapi Muhammadiyah memilih jalan yang lain, yaitu tajdid, semangat pembaruan yang terus tumbuh dan membuka jalan untuk reformasi. Jadi, filosofi tajdid inilah yang jadi mesinnya.
Prinsip ini bikin mereka bisa merangkul ide-ide modern kayak pendidikan formal, manajemen organisasi, dan kesetaraan gender bukan sebagai ancaman buat iman, tapi justru sebagai cara buat mengamalkan nilai-nilai inti Islam di dunia yang modern. Oke, setelah lebih dari 1 abad, apa nih warisan jangka panjang dari semua ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Gimana gerakan ini ikut ngebangun Indonesia? Di sini mereka ngambil sebuah keputusan strategis yang krusial banget. Daripada masuk ke jalan politik praktis yang penuh gejolak, Muhammadiyah dan Aisyah milih jalan lain, fokus membangun sumber daya manusia. Jadi semua energi mereka itu dicurahkan buat mendirikan sekolah dan rumah sakit, bukan buat merebut kekuasaan. Dan hasilnya, sebuah warisan yang kokoh, yang akarnya itu nancep dalam banget. Selama lebih dari 1 abad, gerakan ini udah jadi tulang punggung masyarakat sipil Indonesia. Bukan cuma memberdayakan jutaan perempuan, tapi juga secara aktif ikut membentuk wajah bangsa kita ini. Nah, ini pertanyaan penutup buat kita semua renungkan. Kisah Aisyah ini nunjukin kalau tradisi dan kemajuan itu nggak harus saling bertentangan. Pertanyaannya sekarang adalah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari model ini buat menjawab tantangan pemberdayaan di seluruh dunia saat ini?